warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia dengan judul Menjelajah Teks Prosedur. Wah, judulnya seru ya. Nanti kita akan belajarnya bareng-bareng apa sih itu teks prosedur, bagaimana strukturnya, sampai kalian bisa membuat teks prosedur sendiri. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu. Saya Firda Muslimatul Husna dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN 1 Tulungagung. Hari ini saya akan menemani kalian untuk belajar teks prosedur. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini beberapa petunjuk penggunaan media pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan banyak berinteraksi lewat slide-slide ini, jadi perhatikan baik-baik ya. Baik, pertama-tama kita akan lihat dulu capaian pembelajaran kita. Jadi, target besar kita hari ini adalah kalian mampu memahami, menulis, dan mempresentasikan teks prosedur dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, dari capaian besar tadi, kita turunkan menjadi 4 pembelajaran hari ini. Pertama, kalian akan bisa mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan. Ketiga, menyusun teks prosedur sendiri. Dan keempat, mempresentasikan dengan percaya diri. Sebelum masuk lebih dalam, coba saya tanya terlebih dahulu, siapa nih yang di rumah pernah membuat mie instan sendiri? Nah, coba bayangkan, kalau air nggak direbus dulu, langsung dicampur mie mentah, apa yang terjadi? Atau kalau urutan langkahnya diacak, misalnya bumbu dimasukkan terlebih dahulu sebelum air mendidih, pasti hasilnya nggak akan enak, iya kan? Nah, dari situ kita belajar bahwa urutan langkah itu penting. Itulah yang disebut dengan teks prosedur. Sebelum lanjut ke materi, kita main game dulu yuk biar semangat. Ini namanya susun aku. Coba kalian urutkan langkah mencuci tangan yang benar dari kartu-kartu acak ini. Nah, ternyata urutan benar itu sangat penting bukan? Ternyata kalau salah urutan, tangan kita jadi nggak bersih maksimal. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti. Kita akan belajar mulai dari pengertian, jenis-jenis, struktur, ciri kebahasaan, sampai contoh teks prosedur. Jadi, apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan tujuan supaya pembaca bisa mengikuti dan mencapai hasil yang diinginkan. Teks prosedur itu ada beberapa jenis. Ada teks prosedur cara membuat, misalnya resep masakan atau kerajinan tangan. Ada cara melakukan atau memainkan, misalnya permainan tradisional. Dan ada juga yang menggunakan misalnya manual alat elektronik. Sekarang kita akan masuk ke struktur teks prosedur. Struktur yang pertama adalah tujuan, yaitu kenyataan tentang apa yang akan dicapai atau dibuat. Struktur kedua adalah alat dan bahan, yaitu daftar yang diperlukan sebelum melakukan langkah-langkah. Struktur ketiga adalah langkah-langkah, yaitu tahapan yang harus diikuti secara berurutan. Ini bagian paling penting. Dan struktur terakhir adalah penutup, yaitu simpulan atau harapan terhadap hasil akhirnya. Nah, biar lebih jelas, ini contoh teks prosedur utuh, yaitu cara membuat teh manis hangat. Coba kita lihat di sini ada bagian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup jadi satu teks utuh yang lengkap. Selain struktur, teks prosedur juga punya ciri kebahasaan yang khas. Yang pertama adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, rebuslah air hingga mendidih. Coba perhatikan, ada akhiran lah yang menunjukkan perintah. Ciri kedua adalah konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti pertama, kemudian, setelah itu, lalu, terakhir. Selain itu, ada juga kata keterangan alat atau cara, misalnya dengan menggunakan sendok atau secara perlahan. Supaya lebih jelas, yuk kita tonton video singkat berikut ini.
Dari video tadi, kalian lihat bagaimana teks prosedur dipraktikkan secara langsung kan? Sekarang kita coba analisis bersama-sama. Ini ada teks cara membuat origami burung. Coba kalian tentukan mana bagian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutupnya. Yuk, sekarang kita coba kuis singkat. Soal pertama, bagian yang berisi alat atau bahan sebelum langkah dikerjakan disebut apa? Betul, jawabannya adalah alat dan bahan. Soal yang kedua, kalimat potonglah bawang hingga halus merupakan contoh kalimat apa? Ya, benar, itu adalah kalimat perintah. Sekarang coba urutkan langkah membuat pisang goreng berikut ini. Ya, jadi yang benar itu yang pertama urutan ketiga, kemudian kedua, 4, 1, dan 5. Terakhir, coba ubah kalimat berita berikut menjadi kalimat perintah. Misalnya, air rebus hingga mendidih diubah menjadi apa? Betul, rebuslah air hingga mendidih. Nah, seperti itu caranya. Sebagai latihan mandiri, saya memiliki tugas untuk kalian. Silahkan tulis sebuah teks prosedur sederhana, minimal 3 langkah, dengan tema bebas, bisa makanan, permainan, atau kerajinan tangan. Jangan lupa perhatikan strukturnya dan gunakan kalimat perintah yang tepat ya. Supaya kalian tahu bagaimana tugas ini akan dinilai, ini rubrik penilaiannya. Mulai dari kelengkapan struktur, ketepatan kalimat imperatif, kerututan langkah, sampai kerapian dan kreativitas. Sebelum kita akhiri, yuk kita refleksi sebentar. Coba kalian pikirkan, apa yang sudah kalian pahami hari ini? Bagian mana yang masih terasa sulit? Dan bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silahkan pilih emosi yang sesuai dengan perasaan kalian. Baik, mari kita rangkum materi hari ini. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah sistematis, yaitu melakukan atau membuat sesuatu. Strukturnya terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan ciri dari kebahasaan meliputi kalimat imperatif, konjungsi temporal, dan kata keterangan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Ingat ya, seperti kata pepatah, setiap langkah kecil yang tersusun rapi akan membawa hasil yang besar. Jadi, biasakan melakukan sesuatu dengan runtutan dan sistematis, baik dalam menulis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.